baris dan deret, baris adalah suatu pola bilangan dengan aturan atau ketentuan tertentu, sedangkan deret adalah bentuk penjumlahan dari suatu bilangan atau barisan. Baris dan deret terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada baris dan deret aritmatika, yang kedua ada baris dan deret geometri. Untuk pertama kita akan membahas baris dan deret aritmatika yang akan dijelaskan oleh Devti Sagita. Pengertian barisan aritmatika. Yang pertama, barisan aritmatika adalah urutan bilangan yang memiliki selisih tetap antara setiap dua suku berturut-turut. Yang kedua, selisih pada barisan aritmatika disebut sebagai beda atau dinyatakan secara matematis sebagai B. Yang ketiga, contohnya seperti urutan bilangan 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, dan seterusnya. Rumus barisan aritmatika yaitu UN sama dengan A plus buka kurung N min 1 tutup kurung B. Nah, arti dari UN yaitu suku ke N, sedangkan A suku pertama. Kalau N min 1 yaitu jumlah suku sebelumnya, dan yang B artinya beda. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Irma Putri Andriani. Contoh soal barisan aritmatika. Diketahui suatu barisan aritmatika sebagai berikut: 5, 15, 25, 35, dan seterusnya. Tentukan A. Rumus umum suku ke N atau UN. B. Suku ke-13 atau U13. Pembahasan: diketahui A sama dengan 5, B sama dengan 10. A. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 B sama dengan A menjadi 5 ditambah N dikurang 1 dan B menjadi 10 sama dengan 5 ditambah 10N dikurang 10, hasilnya adalah 10N minus 5. Yang kedua yang B, U13 sama dengan 10N dikurang 5 sama dengan 10 dikali 13 dikurang 5, maka hasilnya adalah 125. Soal berikutnya adalah, jika barisan aritmatika suku pertama sama dengan 4, sedangkan suku ke-20 sama dengan 61, berapa beda barisan tersebut? Jawabannya adalah A sama dengan 4, U20 sama dengan 61, U20 dikurang 4, ditambah 20 dikurang 1, B sama dengan 61. 19B sama dengan 61 dikurang 4 sama dengan 57. Dan B sama dengan 57 per 19, maka hasilnya adalah 3. Jadi, beda dari barisan tersebut adalah 3. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nurlita. Pengertian deret aritmatika. Deret aritmatika adalah jumlah seluruh suku-suku yang ada di barisan aritmatika. Selain itu, deret aritmatika dapat diartikan sebagai barisan yang nilai seluruh sukunya didapatkan dari perjumlahan atau pengurangan suku sebelumnya dengan suatu bilangan. Jika diketahui barisan aritmatika adalah U1, U2, U3, UN, maka deret aritmatikanya adalah U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah UN. Deret aritmatika dilambangkan dengan SN. Rumus deret aritmatika adalah SN sama dengan N per 2 buka kurung A plus UN tutup kurung. Keterangannya adalah SN jumlah N suku pertama, UN sama dengan suku ke N, N sama dengan banyaknya suku, A sama dengan suku pertama. Selanjutnya masuk ke rumus geometri. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian geometri. Pengertian barisan geometri. Barisan geometri adalah pola yang memiliki penggali atau rasio yang tetap untuk setiap dua suku yang berdekatan. Rasio pada barisan geometri biasa disimbolkan dengan R. Barisan geometri juga biasa disebut dengan barisan ukur. Contohnya seperti 1, 3, 9, 27, dan seterusnya. Selanjutnya ada rumus barisan geometri. Secara matematis, rumus suku ke N barisan geometri adalah sebagai berikut.
UN sama dengan A kali R pangkat N dikurang 1. Dengan ketentuan UN sama dengan suku ke N, A sama dengan suku ke 1 atau U1, N sama dengan letak suku yang dicari, dan R sama dengan rasio atau perbandingan antara UN ditambah 1 dan UN. Rumus rasio yaitu R sama dengan UN per UN min 1. Dengan keterangan R sama dengan rasio, UN sama dengan suku ke N, UN min 1 sama dengan suku ke N dikurang 1. Berikut adalah contoh soal untuk menentukan rasio. Misalnya kita punya barisan geometri 1, 3, 9, 27, 81, dan seterusnya. Suku pertama A dari barisan geometri tersebut adalah 1, maka R-nya adalah, caranya R sama dengan UN per UN min 1, R sama dengan U2 per U1, R sama dengan U2-nya yaitu 3 dan U1-nya itu adalah 1. Jadi R sama dengan 3 per 1, yaitu R sama dengan 3. Jadi rasio dari barisan geometri tersebut adalah 3. Pengertian deret geometri. Deret geometri adalah penjumlahan suku-suku pada barisan geometri. Secara matematis, deret geometri dilambangkan sebagai Sn. Deret geometri yaitu Sn sama dengan A buka kurung R pangkat N min 1 tutup kurung per R min 1. Jika R lebih dari 1 atau Sn sama dengan A buka kurung 1 min R pangkat N tutup kurung per 1 min R jika R kurang dari 1. Arti dari Sn yaitu jumlah suku ke N. A suku pertama, R itu rasio, dan N banyaknya suku. Contoh soal deret geometri. Diketahui suatu barisan geometri yaitu 1, 3, 9, 27, 81, dan seterusnya. Tentukan nilai Sn jika N yang dicari adalah 3. Jadi jawabannya Sn sama dengan A buka kurung Rn kuadrat min 1 tutup kurung per R min 1. Sn-nya 3 sama dengan A-nya 1, R pangkat N-nya 3 pangkat 3 min 1 per R-nya 3 min 1. S3 sama dengan 1, 3 pangkat 3 dikurang 1 yaitu 26, 3 dikurang 1 sama dengan 2. Jadi 1 tutup buka kurung 26 tutup kurung per 2. S3 sama dengan 13. Jadi S3 dari barisan geometri tersebut adalah 13. Penerapan baris dan deret dalam ekonomi. Di dalam bisnis dan ekonomi, teori atau prinsip-prinsip deret sering diterapkan dalam kasus-kasus yang menyangkut perkembangan dan pertumbuhan. Apabila perkembangan atau pertumbuhan suatu gejala tertentu berpola seperti perubahan nilai-nilai suku sebuah deret, baik deret hitung ataupun deret ukur, maka teori deret yang bersangkutan penat atau relevan diterapkan untuk menganalisisnya. Model penerapan ekonomi. A. Pengembangan usaha, B. Majemuk, dan C. Pertumbuhan penduduk. Penerapan perkembangan usaha. Model perkembangan usaha merupakan penerapan teori baris dan deret. Perkembangan usaha yang dimaksud adalah sejauh usaha-usaha yang pertumbuhannya konstan dari waktu ke waktu mengikuti perubahan baris hitung. Studi kasus perkembangan usaha. Perusahaan keramik menghasilkan 5.000 buah keramik pada bulan pertama. Produksinya keramik pada bulan pertama produksinya. Dengan adanya penambahan tenaga kerja, maka jumlah produk yang dihasilkan juga ditingkatkan. Akibatnya, perusahaan tersebut mampu menambah produksinya sebanyak 300 buah setiap bulannya. Jika perkembangan produksinya konstan setiap bulan, berapa jumlah keramik yang dihasilkan pada bulan ke-12? Berapa jumlah keramik yang dihasilkannya selama tahun pertama produksinya? Penyelesaian perkembangan usaha. Jumlah keramik yang dihasilkan pada bulan ke-12 adalah U12 sama dengan A ditambah buka kurung N dikurang 1 tutup kurung sama dengan B sama dengan 5.000 ditambah
buka kurung 12 dikurang 1 tutup kurung 300 sama dengan 5.000 ditambah buka kurung 11 tutup kurung 300 sama dengan 5.000 ditambah 3.300 sama dengan 8.300. Jadi pada bulan ke-12 perusahaan tersebut dapat menghasilkan 8.300 buah keramik. Jumlah keramik yang dihasilkan dalam 1 tahun pertama adalah S12 sama dengan N per 2 buka kurung A ditambah U12 tutup kurung sama dengan 12 per 2 buka kurung 5.000 ditambah 8.300 tutup kurung sama dengan 6 buka kurung 13.300 tutup kurung sama dengan 79.800. Penerapan bunga majemuk. Model deret untuk bunga majemuk atau bunga berbunga ialah baris geometri khususnya bagi hutang piutang. Hal ini berlaku bagi dunia perbankan. Transaksi dengan model ini disebut dengan kredit. Rumus dari penerapan bunga majemuk adalah Fn sama dengan P dikali 1 ditambah I pangkat N. Dengan keterangan Fn adalah nilai masa datang, P nilai sekarang, I bunga per tahun, M frekuensi pembayaran per tahun, dan N adalah jumlah tahun. Rumus ini untuk kredit sistem pembayaran suku bunga yang dibayarkan setahun sekali. Sebaiknya jika suku bunga dibayarkan lebih dari 1 kali dalam setahun, rumusnya menjadi Fn sama dengan P dalam kurung 1 ditambah I per M tutup kurung pangkat N dan M. Studi kasus bunga majemuk. Jika Bapak Budi mendepositokan uangnya di bank sebesar 5 juta dengan tingkat bunga 12% per tahun dimajemukkan, berapakah nilai total deposito Bapak Budi pada akhir tahun ketiga? Dari total tersebut, berapa pendapatan harganya? Jawaban dari soal tersebut ialah diketahui P sama dengan 5 juta, I sama dengan 12% per tahun, N sama dengan 3. Jawabannya Fn sama dengan P dalam kurung 1 ditambah I akar pangkat F3 sama dengan 5 juta dalam kurung 1 ditambah 0,12 akar pangkat 3 F3 sama dengan 5 juta 1,12 akar pangkat 3 sama dengan 7 juta 24.640. Dengan demikian pendapatan bunga majemuk 7 juta 24.640 dikurang 5 juta sama dengan 2 juta 24.640. Contoh studi kasus bunga majemuk pembayaran lebih dari 1 kali. Nyonya Yana ingin menabung uangnya sebesar 1.500.000 di bank dengan tingkat bunga berlaku 15% per tahun. Berapa nilai uangnya setelah 10 tahun kemudian jika dibunga majemukan secara semesteran, kuartilan, bulanan, dan harian? Nah, diketahui P sama dengan 1.500.000, I-nya sama dengan 15% per tahun, dan N-nya sama dengan 10. Untuk penyelesaiannya, pertama kita akan membahas pembayaran bunga majemuk secara semesteran, M sama dengan 2. Caranya, F10 sama dengan 1.500.000 dalam kurung 1 plus 0,15 per 2 pangkat 10 kali 2. F10 sama dengan 1.500.000 1 plus 0,15 per 2 pangkat 20 sama dengan 1.500.000 dikali 1 plus 0,075 pangkat 20 sama dengan 1.500.000 dikali 4,24785. Jadi hasil akhirnya yaitu 6.371.776,65 rupiah. Yang kedua ada bunga majemuk secara kuartalan, M sama dengan 4. Caranya yaitu F10 sama dengan 1.500.000 dalam kurung 1 plus 0,15 per 4 pangkat 10 kali di 4 sama dengan 1.500.000 dikali 1 plus 0,0375 pangkat 40 sama dengan 1.500.000 dikali 4,36038.
Jadi, hasil bunga majemuk secara kuartalan yaitu Rp6.540.568,14. Penyelesaian bunga majemuk pembayaran lebih dari satu kali. C. Bunga majemuk secara bulanan M sama dengan 12, yaitu F10 sama dengan 1.501 plus 0,15 min 12 pangkat 10 12. Jadi 1.501 plus 0,0125 pangkat 120. 1.500 buka kurung 4,4402 13 tutup kurung. Jadi hasilnya 6.660.319.8,85 rupiah. D. Bunga majemuk secara harian M sama dengan 36, F10 sama dengan 1.500.000 1 plus 0,5 per 364 pangkat 10 364 sama dengan 1.500.000 1 plus 0,0004 pangkat 3.640 sama dengan 1.500.000 buka kurung 4,480305. Jadi hasilnya 6.720.458.000,94 rupiah. Selanjutnya, model pertumbuhan penduduk. Penerapan deret ukur yang paling konvensional di bidang ekonomi adalah dalam hal perhitungan pertumbuhan penduduk. Sebagaimana pernah ditanyakan oleh Malthus, penduduk dunia tumbuh mengikuti pola deret ukur. PT sama dengan PI dalam kurung 1 dikurangi R pangkat T dikurangi 1. PT jumlah penduduk pada periode T. PI sama dengan jumlah penduduk pada awal periode atau tahun pertama atau basis. R persentase pertumbuhan penduduk per tahun. Dan T adalah selisih waktu pada awal periode hingga akhir T atau tahun. Studi kasus pertumbuhan penduduk. Penduduk suatu kota berjumlah 1 juta jiwa pada tahun 1991. Tingkat pertumbuhannya 4% per tahun. Hitunglah jumlah penduduk kota tersebut pada tahun 2006. Pertumbuhannya menurun menjadi 2,5%. Berapa jumlah 11 tahun kemudian? Diketahui P1 sama dengan 1 juta. R sama dengan 4% sama dengan 0,04. Jawab R sama dengan 1 plus 0,04 sama dengan 1,04. Penyelesaian pertumbuhan penduduk. P tahun 2006 sama dengan P16. P tahun sama dengan P1 R T kurang 1. P16 sama dengan 1 juta 1,04 kutip 16 kurang 1 sama dengan 1 juta 1,04 kutip 15 sama dengan 1 juta adalah 1.890.043 jiwa untuk 11 tahun kemudian. P1 sama dengan 1.890.043 jiwa. R sama dengan 2,5% sama dengan 0,025. R sama dengan 1 ditambah R sama dengan 1 ditambah 0,025 sama dengan 1,025. P11 tahun kemudian adalah P11. P T sama dengan P1 R kutip T kurang 1. P11 sama dengan 1.890.034 sama dengan 1 juta ditambah 0,025 sama dengan 1.890.034 jiwa sama dengan 1,025 sama dengan 1.890.034 jiwa adalah 2.305.359. Jadi jumlah penduduk 11 tahun kemudian adalah 2.305.359 jiwa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.